Oke. Kalau begitu ya, kita mungkin langsung saja persilakan kepada pemateri. Oh, kebetulan ini saya lagi sama pemateri, jadi apa namanya? Jadi bisa komunikasi lah. Oke, kita tunggu dulu pematerinya karena nggak lagi keluar. Berarti yang gabung hari ini ada 5 orang ya, karena saya sebagai fasilitator dan juga pemateri nggak terhitung ya. Jadi ada 5 orang. Ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, untuk mungkin lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja persilakan. Tapi sebelumnya saya minta tolong di unmute dulu untuk semua mic-nya teman-teman. Boleh ya? Silakan teman-teman, silakan di unmute semua suaranya, dibuka semua ininya. Boleh, boleh. Oke. Oke, masih ada teman-teman yang lain. Kalau nggak di unmute berarti nggak dengar ya. Oke, gimana? Masih ada. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mari kita sambut pemateri kita untuk menyampaikan materinya, Bung Agung Wahyudi, dengan tepuk tangan. Oke, tepuk tangan pakai angin ya. Oke, silakan Bung Agung Wahyudi. Jadi kita mainnya ini main angin-anginan. Oke, silakan. Suara-suara. Suara saya. Oke, kedengaran. Minta tolong Bang Arnal di off dulu. Oke, siap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, kawan-kawan, karena pada malam hari ini di sesi ketiga, di pertemuan ketiga kita, masih menyempatkan kita semua, masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan sesi kursus jurnalistik online kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai qudwah. Ya, sebelum lanjut mungkin pilih teman-teman Lentera Komunikasi ucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj ya Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2021 Masehi. Ya, semoga peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah menjadi inspirasi bagi kita semua dalam kehidupan ini. Ya, baik kawan-kawan sekalian, di sesi sebelumnya kita sudah sama-sama belajar di paragraf pertama ya. Paragraf pertama yang kita sampaikan bahwa punya rumus yaitu siadik ya, siadik. Siapa, apa, di mana, dan kapan. Ya, dan saya sampaikan kembali mungkin untuk teman-teman yang tidak sempat pertemuan kemarin pada sesi praktik, kita berharap unsur siapa dalam pemberitaan yang akan kita tulis ini sifat organisasi dulu ya, sifatnya komunal dulu menulis unsur siapa yang sifatnya personal ya. Mungkin yang tidak hadir perlu mungkin hanya Abdul Haid ya, karena gangguan jaringan. Ya, mungkin boleh next. Malam ini kawan kita lagi pelajaran kita sama saya dan Allah bersama guru saya di paragraf kedua, yang mana paragraf kedua
pada tulisan strike pada pemberita ini kami berikan rumus sebagaimana tampil di layar gadget atau laptop teman-teman. Ya. Di paragraf kedua ini teman-teman bisa memasukkan unsur siapa, bukan lagi mohon maaf dulu untuk pelaksananya. Mas pemateri. Kurang Halo? jelas ya? Atau bagaimana kalau kita tukaran Halo, posisi? Bagaimana kalau kita tukaran posisi aja? Karena ada masukannya teman-teman kurang jelas katanya suaranya. Nanti saya pindah di tempatnya untuk ke sini. Siap. Oke, siap. Sebelumnya teman-teman ya. Oke. Jelas? Ya. Atur keluar nanti saja mau perhatikan. Di sini nanti tidak selek kita pakai tes saja. Dan cek suara saya jelas ya? Jelas? Ya. Baik kawan-kawan sekalian, saya ulangi. Di paragraf kedua ini rumus yang kami siapkan untuk teman-teman adalah seperti yang tampil ya di layar teman-teman semua. Yang pertama, bisa dimasukkan unsur siapa. Tapi unsur siapanya ini bukan lagi pelaksana, tetapi pendukung. Pendukung di sini dalam arti kalau sifatnya kegiatan seremoni, bisa pesertanya atau bisa tamu-tamu yang hadir, ya. Atau unsur kenapa ya, unsur alasannya mungkin alasan dari kegiatan yang organisasi teman-teman lakukan itu juga boleh dimasukkan. Kemudian yang ketiga ini opsional ya, bukan dimasukkan semua tetapi teman-teman boleh pilih. Yang ketiga itu tentang bagaimana kegiatannya berlangsung. Gimana nih cara nextnya nih? Langsung aja kan. Coba. Ini mohon maaf kawan-kawan karena fasilitatornya kita. Ya, tampil ya. Ya, ini contoh yang kami lampirkan. Sekali lagi kami ulangi, 3 poin tadi sifatnya opsional. Jadi dipilih ya, bukan dimasukkan semua. Yang pertama, unsur kenapa. Nah, unsur kenapa yang kami masukkan di sini bisa dilihat. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi dasar tentang pentingnya jurnalistik bagi warga negara. Nah, ini unsur kenapa ya. Kemudian unsur siapa yang sifatnya sekunder atau pendukung. Nah, contoh yang kami berikan seperti yang tertera. Pelatihan tersebut dihadiri sejumlah elemen masyarakat, mulai dari pelajar atau mahasiswa hingga pegawai profesional. Nah, boleh juga opsi yang ketiga, teman-teman memasukkan unsur unsur why ya, unsur bagaimana kegiatan itu dikemas, bagaimana kegiatan itu berlangsung. Nah, contoh yang kami berikan di sini, kegiatan itu dirangkaikan dengan peluncuran lentera komunikasi yang akan fokus pada pengembangan minat dan bakat di bidang komunikasi. Saya kira ini 3 opsi yang teman-teman bisa pilih dalam menuliskan paragraf keduanya. Ya, mungkin ini yang bisa saya antarkan. Selebihnya saya berharap memang kita lebih interaktif, ada tanya jawab, ada tambahan bahkan. Silahkan teman-teman. Sudah 9 orang saya lihat, berarti peserta 7 ya. Gimana, ada yang kurang jelas mungkin? Dharma, Halisa, Akbar, Rajamuddin, Sukmawati, kemudian Bang Tahmil mungkin. Silakan kawan-kawan.
Baik, terima kasih. Saya mencoba bertanya di awal ini. Halo. Silakan, silakan. Ya, di contoh tadi, yang pertama pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi dasar tentang pentingnya jurnalistik bagi warga negara. Kenapa? Jadi unsur kenapanya ini yang memberikan informasi ini dari penulis atau dari jurnalis kan? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, ya. Jadi ini unsur kenapanya dari jurnalis, ya, dari kita sebagai penulis. Tapi tentu keterangan ini kita dapatkan dari mungkin pemaparan ketua panitia pada saat sambutan atau sambutan mungkin dari ketua begitu ya, ketua organisasinya atau yang bersangkutan. Jadi ini bukan karangan, bukan hasil berpikir secara bebas oleh jurnalis-jurnalis, tetapi ini adalah keterangan yang kita dapatkan, gitu. Itu mungkin Bang Tahmil. Ya, ini keterangannya kita dapat dari pelaksana juga. Ya, atau mungkin dari catatan, kalau dalam bentuk catatan boleh juga. Tetapi pada intinya ini kita dapatkan dari pelaksana. Terima kasih. Tambahan? Ya, silakan. Silakan. Saya tambahkan jadi tiga rumus ini kenapa, siapa, dan bagaimana. Semua ini sumbernya dari penulis. Artinya ditulis oleh penulis berdasarkan keterangan yang ada dalam acara tersebut. Terima kasih. Ya, betul. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, semua yang kita tulis dalam pemberitaan ini, dalam naskah, adalah keterangan. Tidak kedengaran ya? Cek. Halo? Oke. Kedengaran. Ya, okay. Cuma aja suara-suara tambahan di belakang kayaknya. Ya, minta maaf ini kawan-kawan karena lagi di warung kopi. Ya, saya lanjut ya, saya ulangi. Jadi pada dasarnya naskah pemberitaan yang kita tuliskan semuanya bersumber dari keterangan yang kita dapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu misalnya ada keterangan berbentuk lisan ataupun tulisan dari pelaksana. Keterangan yang tidak langsung itu berdasarkan pengamatan kita. Gitu. Jadi bisa saja ini tidak terucapkan secara lisan maupun tulisan, tetapi kita mengamati dan itu terjadi. Nah, itu juga salah satu keterangan juga. Seperti itu. Jadi pada dasarnya semuanya berdasarkan keterangan yang kita dapatkan di lapangan. Oke. Gimana yang lain? Jelas ya? Kalau kurang jelas ditanyakan saja teman-teman. Kalau saya tidak bisa jawab, di sini ada guru saya. Ya, silakan ada. Ya, silakan Halisa. Iya, silakan. Kurang jelas suara tak? Materi tadi apa itu? Kurang keras suara tak? Ya, silakan. Alisa. Bisa kita Kak materi GD. Kenapa kurang jelas? Materinya mau di-share atau gimana? Bisa kita Kak materinya. Materi sudah di-share di grup. Karena tidak terlihat di
Oh, tidak terlihat ya? Terlihat. Terlihat, Ji. Menurut teman-teman ini? Teman-teman yang lain minta tolong. Ini yang tampil di layar teman-teman seperti apa ya? Terlihat ya? Tertutupi, Pak. Ada. Tertutupi dengan? Iya, kalau kita anu ini tertutup, Ki. Oh begitu. Jadi Oh, iya deh. Oke, iya. Minta maaf, minta maaf. Ya, silakan. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kawan-kawan sekalian, kami persilahkan untuk kembali melanjutkan tulisannya, ya. Jadi sekarang ini praktik kita pada paragraf yang kedua. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya silakan. Kami kasih waktu berapa menit? Mana jam sini? 2 menit. Gimana? 21:03. 3 menit boleh. Kami beri waktu 3 menit untuk teman-teman menuliskan paragraf yang kedua. Silahkan. Kegiatan boleh dihadiri oleh beberapa anggota dari Dewan Pengurus Kecamatan BKP. Kak, mau bertanya. Ya, silakan, silakan. Ini tugasnya dikerjakan tiga-tiganya atau pilih salah satunya saja? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa ketiga unsur ini sifatnya opsional ya. Jadi silahkan dipilih mau memasukkan unsur kenapanya atau siapa atau bagaimana. Silahkan dipilih. Disesuaikan saja dengan paragraf pertama yang teman-teman sudah tuliskan sebelumnya. Iya, ya betul. Jadi tulisannya teman-teman silahkan dilanjutkan lah ya. Jangan buat tulisan dengan narasi yang lain. Jadi silahkan dilanjutkan berdasarkan tulisan yang sudah teman-teman tuliskan di pertemuan sebelumnya. Jadi jangan sampai pertemuan sebelumnya menulis tentang kegiatan dialog, paragraf keduanya berbicara tentang hal lain. Ya, silakan dilanjutkan.
Ya, teman-teman sekalian, silakan dikerja latihannya. Jadi interupsinya disambung saja yang kemarin ya, jangan sampai lain pembahasan yang kemarin. Ya, pelantikan kemarin yang diulas adalah pelantikan HMJ. Setelah sekarang pelantikan rektor. Jadi dikasih lanjut saja yang pelantikan HMJ kemarin. Nah, itu dilanjut membahas HMJ, jangan pelantikan rektor. Oke. Oke, ditunggu 2 menit lagi ya. Ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah selesai boleh nyetor, boleh dibacakan ya, boleh dibacakan, setelah mungkin dikoreksi dikirim ke grup lagi. Sudah, Kak. Ya, silakan. Siapa tadi? Ayo, silakan dibacakan hasil tulisannya. Halo, cek. Silakan, silakan. Cek, ayo silakan. Tadi yang sudah selesai boleh dibacakan. Siapa tadi ini yang Sukawati ya? Siapa? Alisa atau siapa? Dharma. Iya, silakan, silakan. Saya, Kak. Iya, silakan. Silakan, silakan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota dari Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI se-Kabupaten Bulukumba. Oke. Coba dibacakan dari paragraf pertamanya. Pelan-pelan. Tadi Sukawati dibacakan dari paragraf pertamanya. Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kabupaten Bulukumba menggelar acara pengajian dan arisan di Sekretariat DPD BKPRMI Bulukumba, Jalan M. Nur, Ahad 7 Maret 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota dari Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI se-Kabupaten Bulukumba. Oke, alhamdulillah sudah bagus. Ya, silahkan dikirim ke grup ya, yang tulisan 2 paragraf itu. Mantap, mantap. Ya, mantap, sudah dapat komporkas. Ya, yang lain mungkin, yang lain. Alhamdulillah sudah ada 1 orang. Apa nih? Berapa orang ini? Akbar mungkin. Atau Dharma. Ibu Humas. Kak. Ya, silakan. Sudah selesai? Iya, sudah. Ya, silakan.
Saya baca. Kajian tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman seputar sholat sesuai dengan tuntunan dalam Kitab Himpunan Tarjih Putusan Muhammadiyah dalam kurung HTPM bagi kader Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah sudah mantap juga. Kayaknya nih kalian memang punya bakat-bakat jurnalis kayaknya ini ya. Alhamdulillah. Mantap. Ya, silakan juga untuk Dharma dikirimkan 2 paragraf yang sudah ditulis ke grup. Dikirim. Paragraf pertama dan paragraf kedua dikirim di grup. Iya, paragraf pertama dan keduanya dikirim ke grup. Ya. Ya, silakan, Akbar. Tafadhal. Dibaca dari paragraf awal yang dulu atau langsung saja paragraf kedua? Boleh, dibaca dari awal saja karena pendek juga. Oh iya. Pertama, yang paragraf pertama, Himpunan Mahasiswa Albir dalam kurung Hamasa Sinjai menggelar pelantikan pengurus baru di Masjid Nurul Ilmi Tidung Ahad 7 Maret 2021. Kemudian paragraf kedua, pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar Ustaz Dr. Ilham Muhtar beserta 20. Ya, cukup. Jelas Ji. Tadi saya kurang jelas di ini. Dihadiri oleh itu tadi, dihadiri oleh siapa tadi? Pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, Ustaz Dr. Ilham Muhtar beserta 20 pengurus baru Hamasa yang akan dilantik dari ikhwah maupun akhwat. Ya. Ya, sampai sini. Oke, tadi mungkin sarannya yang pertama kata ustadznya sebaiknya mungkin dihilangkan aja. Ya, begitu ya. Sebaiknya dihilangkan saja. Jadi Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah, Dr. Ilham dan seterusnya beserta 20 apa tadi itu juga yang kurang jelas tadi. Beserta 20 ini ya, anggota Hamas yang akan dilantik. Atau gimana tadi? Kurang jelas tadi. 20. Ya, betul. Serta 20 pengurus baru Hamasa yang akan dilantik dari ikhwah maupun akhwat. Jelas? Ya. Jelas. Oke, jelas. Itu tadi dari ikhwan maupun akhwat dihilangkan saja. Tidak begitu penting atau publik ikhwan atau ya, intinya mereka tahu bahwa yang hadir itu Dr. Ilham dan 20 pengurus yang akan dilantik. Siap. Untuk Akbar juga silakan dikirim paragraf pertama dan keduanya ke grup. Siapa lagi nih? Oke, saya lagi, Pak. Ya, silakan Bang Tahmil. Baik, sebelumnya pertemuan yang lalu diminta kita memasukkan judul, jadi saya bacakan. Dewan Pengurus Kecamatan Pemuda Remaja Pengurus Masjid Indonesia atau DPK BKPRMI Gantarang gelar rapat rutin. Ini hasilnya. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas sejumlah agenda penting di bulan Maret, antara lain munakasyah, latihan mujahid dakwah, dan perekaman KIA. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus inti, para kepala TPA, TPQ, dan ustadz-ustazah dari berbagai lembaga pendidikan Al-Quran di Kecamatan Gantarang. Acara itu diselenggarakan pada hari Ahad dengan harapan para pengurus dan peminat TPA TPQ punya waktu di luar kesibukan yang lainnya. Terima kasih. Judulnya yang di atas ini ya? Bang Tahmil, ini yang paragraf pertama nih yang dikirim. Ini apa ini? Itu
paragraf kedua itu, Pak. Yang isi ya. Oh, kita tulis masing ini sesuai dengan contoh yang kami sampaikan. Iya, iya. Oh, gitu. Iya, yang pertama mungkin dipilih saja satu, yang mana kita mau pilih, unsur kenapa, atau unsur siapa, atau unsur bagaimananya. Karena ini nanti akan berlanjut, toh. Jadi dari paragraf 1 yang sudah kita tulis, dilanjutkan dengan paragraf ini. Saya bacakan. Jadi harus dipilih salah satunya saja, Pak ya? Iya, dipilih saja, karena ini sifatnya opsional juga. Saya bacakan dulu. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas sejumlah agenda penting di bulan Maret, antara lain munakasyah, latihan mujahid dakwah, dan perekaman KIA. KIA itu apa ya? Kartu identitas anak. Oh iya, kalau bisa dikasih keterangan supaya yang awam dengan istilah-istilahnya apa ini BKPRMI bisa tahu juga bilang apa tuh. Itu. Kemudian yang kedua, kegiatan tersebut dihadiri pengurus inti, para kepala TPA, TPQI, dan ustaz-ustazah dari berbagai lembaga. Kurang silakan dulu mungkin Bang Tahmil dipilih dulu mungkin supaya saran-sarannya atau koreksi dari kami bisa lebih komplit. Sekaligus mungkin bisa dibacakan dari paragraf pertamanya supaya sinkron. Iya Pak, iya Pak. Saya lakukan nanti Pak. Terima kasih banyak. Ya, yang lain siapa lagi nih yang belum? Abdul Raid atau siapa? Ya, silakan Halisa. Bismillah. Pertemuan tersebut dan dalam rangka untuk mengasah otak para peserta mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar. Tidak jelas suara tadi. Dengar juga? Tidak jelas. Kurang jelas. Coba diulang pelan-pelan. Perlombaan tersebut atau dikirim dulu ke grup supaya saya bisa baca juga. Tidak jelas suara tak. Dikirim dulu mungkin ke grup supaya saya bisa baca. Oh, ini. Siapa tadi? Halisa, minta tolong dikirim dulu ke grup tulisan tak supaya saya bisa baca juga. Kurang jelas suara tak? Bang Tahmil ya. Dewan Pengurus Kecamatan BKPR.
rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka ya untuk Bang Tahmil, saran saya diksi agenda penting mungkin sebaiknya dihapuskan. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas sejumlah agenda penting. Ya, kaidah dasarnya sebenarnya seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa apa yang kita tuliskan di pemberitaan ini adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting dengan beberapa faktor yang kita lihat. Jadi diksi agenda penting bagi saya sebaiknya dihapus. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas langsung saja mungkin ya, dalam rangka membahas munakasyah, latihan mujahid dakwah, dan perekaman kartu identitas anak. Atau boleh juga dalam bentuk 2 kalimat. Ya. Misal rapat tersebut di apakah ini? Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas ada korbekannya ya. Oh, itu. Ya, cek Bang Tahmil. Siap. Ki dengar kita Didi yang yang pertama. Iya, kata-kata Iya. tadi. Saya dengar. Agenda penting. Kalau dari saya Agenda penting. Iya, sebaiknya dihapuskan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bang Arinal atau yang lain mungkin ada pandangan. Ya. Kemudian langsung saja kalau saya, rapat tersebut atau diksi rapat tersebut bisa diganti dengan kalimat yang atau kata yang semana. Misal agenda tersebut atau kegiatan tersebut, Ya. supaya agak kaya bahasanya kan. Kegiatan tersebut atau agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas munakasyah. Ya, munakasyah, latihan mujahid dakwah atau LMD. Ini juga munakasyah mungkin kalau ini populer, jadi munakasyah di populer ini Pak, munakis. Ya, munakasyah, latihan mujahid dakwah, dan perekaman kartu identitas anak. Soal populer ya, Alisa, komunitas pecinta Al-Quran. Ya, Al-Qurannya enggak begini tulisannya, langsung saja, tanpa garis mendatar, tanpa tanda petik. Komunitas pecinta Al-Quran KPA mengadakan lomba ceramah di Jalan Jarikau. Ya mungkin ini yang luput ya, mungkin pertemuan yang lalu untuk Halisa. Mungkin kalau ada gedung atau bangunannya atau tempat bisa dimasukkan. Lomba ceramah di jalan. Ya mungkin bisa ditambahkan. Komunitas pecinta Al-Quran dalam kurung KPA mengadakan lomba ceramah di ini, setelah mungkin bisa ditambahkan tempatnya ya sebelum menuliskan kata jalannya, karena jalan itu keterangan saja atau pelengkap saja, penjelas bagi kata sebelumnya ya. Ya, di bangunan apa atau di gedung apa, Jalan Jarikau nomor 2 Kota Makassar,
Oke. Perlombaan tersebut dilaksanakan, bukan kamu, dilaksanakan dalam rangka, untuknya juga bisa dihapus saja, dalam rangka untuk mengasah. Dalam rangka mengasah otak para peserta. Mana ya? Dalam rangka untuk mengasah otak para peserta mahasiswi. Kalau saya saran ya gini, diubah kalimatnya. Perlombaan tersebut mungkin sama dengan tadi Bang Tahmil, bisa dicari kata yang lain yang semakna, agenda tersebut atau acara tersebut, atau apakah kalau bentuknya kompetisi mungkin bisa. Dan mungkin acara tersebut dilaksanakan dalam rangka ini, otak ini maksudnya intelektual mungkin ya. Ya mungkin bisa dalam rangka mengasah Alhamdulillah. ya yarhamkallah. Dalam rangka mengasah intelektualitas para peserta mah. Coba diubah dulu ini yang siapa namanya? Halisa. Yang mana, Kak? Ya ini paragraf kedua, tak? Perlombaan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengasah intelektual para peserta mahasiswi. Maksudnya bagaimana ini para peserta mahasiswi Winam ini? Kak, mengasah otak para peserta, maksudnya perlombaan untuk mengasah otak saja, Kak. Saran saya sebaik itu, iya. Saranku bagusnya di situ diganti kalimatnya yang lebih umum. Perlombaan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan atau boleh enggak apa-apa mengasah intelektualitas mahasiswa. Langsung aja mahasiswa. Karena ini KPA melakukan agenda kan bukan untuk pesertanya, awalnya kan untuk mahasiswa kan. Jadi meningkatkan intelektualitas mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, diubah dulu, Halisa. Jelas syarat? Ya. Ya, Bang Tahmil sudah bagus. Alhamdulillah. Kemudian yang kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Mantap Bang Tahmil. Ya, yang lain mungkin. Siapa lagi nih yang belum? Cek. Abdul Raid, cek. Tabassum channel. Raid. Halo Abdul Raid. Mohon maaf ini ya, ada soundnya sedikit.
Oke. Cek, Halisa. Dengar suara saya? Halo. Iya, paragraf kedua tadi perbaiki dulu. Saya bacakan ulang, Di. Perlombaan tersebut dilaksanakan dalam rangka, untuknya dihapuskan saja, dalam rangka mengasah intelektualitas mahasiswa oleh siswa universitas. Ini juga mahasiswanya atau objek yang dituju. Saya mau tahu dulu alasannya kenapa definitif sekali anak UIN begitu. Padahal saya lihat komunitasnya ini kan umum sekali, toh. KPA, Komunitas Pecinta Al-Quran. Apakah memang komunitas ini hanya ada di UIN atau bagaimana? Saya mau dengar dulu ini konfirmasinya Halisa. Karena saya lihat ini objeknya ini definitif sekali, saya lihat mahasiswi UINAM. Halo Halisa. Maaf, Pak, tadi tadi. Bagaimana? Pak. Oh begitu ya, tidak jelas sih. Ayo yang lain gimana yang lain? Ya, siapa lagi nih yang belum? Sisa Abdul Raid kayaknya ya. Akbar udah, Dharma udah, Halisa udah, Bang Tahmil udah. Nah, sisa ini. Abdul Raid. Di mana nih Abdul Raid? Cek. Assalamualaikum Abdul Raid. Wah, anda dengar kayaknya suara Abdul Raid. Halo Abdul Raid. Can listen my voice. Ya, sembari mungkin menunggu dari teman-teman yang belum membacakan. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Bin Akbar, Dharma, Halisa, Bang Tahmil, atau siapa? Silahkan.
Atau mau sharing-sharing juga boleh. Insyaallah kita masih punya. Ya, Oh, siapa? bertanya. Ya, silakan. Ini yang 3 unsur ini kenapa, siapa, dan bagaimana ini wajib ada tiga-tiganya atau salah satunya saja dalam satu paragraf itu, paragraf kedua khususnya? Ya, jadi ini 3 contoh yang kami berikan ini sifatnya opsional, dipilih ya. Bisa Oh dipilih. iya. Oh, dipilih ini. Iya, dipilih. Dipilih juga boleh kalau mau ditambahkan. Misal di paragraf kedua dan paragraf ketiga, karena pertemuan selanjutnya itu sudah langsung masuk pada statement tidak langsung. Nah, jadi kalau teman-teman mau tambahkan boleh juga. Jadi di paragraf kedua ini, atau kita sebutkan apa ini ya, di sesi kedua ini boleh ditambahkan. Misal diambil unsur kenapa dan bagaimananya. Ya. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi dasar tentang pentingnya jurnalistik bagi warga negara. Kemudian boleh lagi dilanjut di bawahnya. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan peluncuran lentera komunikasi akan fokus pada pengembangan minat dan bakat. Boleh. Bisa digabung tadi, bisa digabung. Boleh untuk memperkaya kan. Dan apa? Ini khusus paragraf kedua atau kedua dan 2 dan 3, Kak? Paragraf khusus paragraf kedua atau 2 dan 3 atau bagaimana? Gimana ya, saya agak jelaskan. Kalau misal mau buat paragraf yang baru, boleh ditambahkan, berarti malam ini bisa misal kita ambil unsur kenapanya dan unsur bagaimananya dalam paragraf yang berbeda. Bisa juga kalau mau dilanjut. Bisa juga kalau mau dilanjut. Misalnya pelatihan tersebut sampai warga negara kan, titik. Nah, kemudian lanjut lagi spasi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran dan seterusnya. Boleh juga. Aku. Oh, berarti bisa dikasih 2 paragraf tadi? Iya, boleh. Oh, iya. Ada yang lain mungkin tambahan juga boleh, sharing pengalaman. Ya, gimana? Masih ada? Yang belum mungkin Abdul Right ya, cuman nampaknya jaringan kayaknya yang kurang mendukung ya. Ya, sebagai tambahan mungkin sekaligus penguatan buat teman-teman, diksi yang sama kalau bisa dihindari ya, sebaiknya sebisa mungkin cari kata yang semakna. Misal kata pelatihan, itu kan bisa diganti dengan kata kegiatan atau kata acara atau kata apa lagi. Ya, silahkan cari kata yang semakna ya, supaya tidak terlalu monoton juga. Ya, begitupun kata misalnya kata tersebut, kata itu, kata ini, nah itu dimainkan.
Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan disampaikan. Kalau jaringannya lagi bermasalah mungkin bisa langsung saja di grup ya. Iya, itu untuk Halisa. Ada saya gedung C itu jangan bikin mengawang-mengawang itu pembaca tak. Jangan sampai gedung C kan banyak. Siapa tahu gedung C di lantai 4 kan di lantai 4. Terus perlombaan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengasah intelektualitas para pelajar. Oke, itu sudah cukup. Jadi saya harap diperjelas semua anunya, objeknya di mana, objeknya siapa, biar pembaca itu ndak berpikir lagi, masa searching lagi ke ini gedung C di mana ini. Oke, begitu. Oke teman-teman sekalian, kalau nggak ada yang bertanya, ya mungkin kita bisa akhiri kalau nggak ada yang ingin bertanya. Tapi kalau masih ada Saya kita dulu, masih. Oke, siap. Saya sepertinya ini sudah apa ya? Kemarin kan sudah menulis di paragraf judul dan paragrafnya itu nah. Tapi saya menganggap bahwa kegiatan di apa yang kami beritakan itu kan rapat kemarin memang rapat dulu baru kemudian mengikuti saya ikut dulu pelatihan jurnalis malam ini, besoknya kemudian baru rapat. Akhirnya saya mana tahan untuk menerbitkan tulisan saya di saya punya website. Jadi kalau boleh saya sharing di sini untuk dikoreksi, bagaimana Pak? Tulisan saya secara keseluruhan apa tidak melanggar? Karena ini baru sampai dari judul dan paragraf kedua dan begitu Pak. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin bisa dispesialkan untuk Bang Tahmil untuk silakan dikirim di grup nanti di apa namanya dikoreksi sama apa namanya sama pemateri. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, cek. Nah, gimana yang lain? Mbak Dharma, Mbak Halisa, siapa lagi? Mbak Rait itu Mbak Rait. Masih ada mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke admin untuk menutup. Selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan diskusi-diskusinya di grup. Ya, saya sampaikan juga ke teman-teman
silahkan kapan-kapan pun bisa, ya. Misal besok, walaupun tidak ada jadwal yang diagendakan, kalau ada pertanyaan seputar pelatihan kita, silahkan langsung diajukan saja di dalam grup. Insya Allah nanti kalau kami baca, ada waktu kami tanggapi. Ya mungkin seperti itu dari saya, kawan-kawan sekalian. Untuk malam ini kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin. Oke teman-teman sekalian, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Bung Agung ya. Semoga apa yang disampaikan jelas. Namun untuk teman-teman mungkin yang masih kurang jelas ya, boleh kok silakan unlimited ya untuk teman-teman bertanya di grup supaya pertemuan kita ini, selama pertemuan kita di online course jurnalistik ini tidak hanya sekadar ikut lalu kemudian tidak ada hasil. Kita inginkan outputnya teman-teman ini adalah betul-betul bisa menulis, bisa mengoreksi tulisannya, bisa mendebati tulisannya. Jadi seperti itu apa yang disampaikan oleh tadi pemateri, saya kira cukup menjadi modal untuk bisa menulis. Memang kita rancang untuk dalam materi kita itu satu paragraf supaya apa teman-teman betul-betul ngerti gitu. Satu paragraf itu apa saja muatan-muatannya, paragraf kedua apa saja muatan-muatannya, paragraf ketiga begitu juga, paragraf keempat dan begitulah seterusnya. Nah, teman-teman, saya mau sekali lagi memberikan kesempatan kepada satu lagi atau ada yang disampaikan lagi. Ya, teman-teman. Oke, saya anggap tidak ada ya. Jadi saya terima kasih banyak teman-teman yang sebanyak ya 5 orang ini ya, 5 orang yang sudah bersusah payah, walaupun mungkin jaringan teman-teman itu ada yang keluar masuk dan sebagainya. Saya harap ini bentuk jihad teman-teman untuk bisa bareng dengan kita. Oke, demikian teman-teman sekalian, saya akhiri dengan ucapan khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.